Kita lihat penyelesaian. Bagian A. Gambar jaringan jalan antara kota-kota A, B, C, dan D. Jadi misalkan ini adalah kota A, kota B, kota C, dan kota D. Tadi ada dari kota A menuju kota B itu ada 3 jalan. Ya, jadi kita lukis jaringannya. Jalan pertama, jalan kedua, dan jalan ketiga. Kemudian dari kota B menuju kota D itu ada 4 jalan. Jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, dan jalan keempat. Nah, sekarang dari kota A menuju kota D melalui kota C. Nah, dari kota A tadi menuju kota C itu ada 2 jalan. Jalan pertama, jalan yang kedua. Dan dari kota C menuju kota D itu ada 5 jalan. Jalan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kira-kira seperti inilah jaringan jalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang peluang. Mendengar kata peluang tentu ini sudah tidak asing lagi di pendengaran kita masing-masing. Bahkan di keseharian kita sering kita mengistilahkan bahwa peluang itu adalah kesempatan. Tetapi di matematika sendiri, peluang atau probabilitas ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari suatu peristiwa. Itulah yang disebut sebagai peluang. Terkadang kita mengukur sebuah peluang itu dengan menggunakan angka seperti kemungkinan mereka lulus 90%, atau mungkin dengan perkataan seperti oh, itu tidak akan mungkin terjadi. Oh, itu sudah pasti terjadi. Dan seterusnya. Nah, jadi sebagai pengantar untuk mempelajari peluang ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ini ada 3 bagian. Yang pertama sering disebut dengan filling slot. Yang kedua ada permutasi, dan yang ketiga ada kombinasi. Di kesempatan ini nanti saya hanya akan membahas tentang yang pertama, yaitu filling slots. Untuk permutasi dan kombinasi ini di pertemuan berikutnya. Tetapi sebagai langkah awal untuk mempelajari kedua bagian ini, saya akan tambahkan penjelasan tentang yang namanya faktorial dari bilangan asli. Nah, untuk melanjutkan materinya tentang bagian yang pertama, langsung kita check it out. Nah, aturan pengisian tempat yang tersedia ini juga terbagi 3 macam cara pengerjaannya. Yang pertama bisa dengan diagram pohon, yang kedua bisa dengan tabel silang, dan yang ketiga bisa dengan pasangan terurut. Supaya tidak penasaran, langsung kita lihat contoh soal ya. Contoh 1. Seseorang ingin melakukan pembicaraan telepon di sebuah wartel. Ada 4 buah kamar bicara dan ada 6 nomor telepon yang akan dihubungi. Berapa banyak pasangan kamar bicara dengan nomor telepon yang akan dihubungi yang mungkin disusun? Untuk menjawab contoh soal yang pertama ini, kita menjawab dengan ketiga cara ini. Saya lanjutkan.
Yang pertama, diagram pohon. Nah, jadi kamar tadi ada 4, saya simbolkan dengan K1, kemudian K2, K3, dan K4. Kemudian tadi nomor telepon yang akan dihubungi itu ada sebanyak 6. Jadi saya simbolkan dengan nomor 1, nomor kedua, sampai dengan nomor ke-6. Nah, jadi maksudnya di sini, kamar yang pertama ini dihubungi dengan nomor yang pertama. Bisa dengan nomor yang kedua, bisa dengan nomor yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Begitu juga untuk kamar kedua. Nah, kamar kedua ini juga memungkinkan untuk dipanggil dengan nomor telepon pertama, nomor telepon kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sama halnya juga dengan kamar ketiga. Begitu pula dengan kamar keempat. Bisa dipanggil dengan nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, nomor keempat, kelima, dan keenam. Sehingga dapatlah kita pasangannya. Nah, seperti ini. Kamar pertama kemungkinan bisa dipanggil dengan nomor pertama. Kamar pertama kemungkinan bisa dipanggil dengan nomor kedua, dan seterusnya. Begitu juga untuk kamar kedua. Kamar kedua kemungkinan bisa dipanggil dengan nomor yang pertama. Kamar kedua bisa dipanggil dengan nomor yang kedua, dan seterusnya. Begitu juga dengan kamar ketiga. Kamar ketiga bisa dipanggil dengan nomor pertama. Kamar ketiga bisa dipanggil dengan nomor kedua, dan seterusnya. Begitu juga untuk kamar keempat. Bisa dipanggil dengan nomor pertama, bisa dipanggil dengan nomor kedua, sampai dengan nomor ke-6. Jadi proses yang inilah yang disebut dengan diagram pohon. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya lanjutkan. Tabel silang. Jadi proses di contoh soal pertama tadi kita nyatakan di dalam tabel silang. Ya, seperti inilah model tabel silang itu. Kemudian kita lengkapkan dengan keterangan. Misalnya ini adalah kamar. Jadi di sini kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga, dan keempat. Sedangkan yang tanda panah bawah itu menunjukkan nomor telepon pertama sampai nomor telepon ke-6. Nah, kita lengkapi. Kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga, kamar keempat. Nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian tinggal kita pasangkan kamar pertama dengan nomor pertama, dan seterusnya. Kamar kedua nomor pertama sampai dengan kamar kedua nomor ke-6. Kamar ketiga nomor telepon pertama sampai dengan kamar ketiga dengan nomor telepon ke-6. Kamar keempat dengan nomor telepon pertama sampai dengan kamar keempat dengan nomor telepon ke-6. Nah, jadi inilah bentuk tabel silang itu ya. Saya lanjut yang terakhir. Pasangan terurut. Nah, sebenarnya pasangan terurut ini dari tabel silang dan juga diagram pohon itu kita sudah dapat pasangannya. Hanya dalam hal ini, kalau misalkan kamar itu dinyatakan dengan himpunan A dengan anggota yaitu kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan kamar 4, kemudian nomor teleponnya juga dengan himpunan B yang anggota-anggotanya N1 sampai N6, maka nanti himpunan pasangan terurut dari himpunan A dan himpunan B
itu ditulis sebagai perkalian antara A dengan B. Nah, jadi ditulis seperti ini. Nah, atau bisa dengan cara lain, yaitu banyak kamar tadi ada 4, banyak nomor ada 6, sehingga dikalikan 4 kamar dikali 6 nomor, dapatlah 24 cara. Ya, jadi banyak cara untuk melakukan panggilan dengan 4 kamar menggunakan 6 nomor telepon. Itu ada sebanyak 24 cara. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Seseorang akan melakukan perjalanan dari kota A menuju kota D melalui kota B atau kota C. Dari kota A ke kota B ada 3 jalan dan dari kota B ke kota D ada 4 jalan. Dari kota A ke kota C ada 2 jalan dan dari kota C ke kota D ada 5 jalan. Dari kota B ke kota C atau sebaliknya tidak ada jalan. Pertanyaannya, gambarlah jaringan jalan antara kota-kota A, B, C, dan D. Bagian B, berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan perjalanan dari kota A ke kota D? Kita lihat penyelesaian. Bagian A, gambar jaringan jalan antara kota-kota A, B, C, dan D. Jadi misalkan ini adalah kota A, kota B, kota C, dan kota D. Tadi ada dari kota A menuju kota B itu ada 3 jalan. Ya, jadi kita lukis jaringannya. Jalan pertama, jalan kedua, dan jalan ketiga. Kemudian dari kota B menuju kota D itu ada 4 jalan. Jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, dan jalan keempat. Nah, sekarang dari kota A menuju kota D melalui kota C. Nah, dari kota A tadi menuju kota C itu ada 2 jalan. Jalan pertama, jalan yang kedua. Dan dari kota C menuju kota D itu ada 5 jalan. Jalan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kira-kira seperti inilah jaringan jalannya ya. A ke B ada 3 jalan, B ke D ada 4 jalan, A ke C ada 2 jalan, C ke D ada 5 jalan. Dari B ke C atau C ke B itu tidak ada jalannya. Saya lanjutkan. Bagian B, banyak cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota D. Kita gunakan saja cara yang singkat tadi, yaitu dengan perkalian. Banyak cara dari kota A ke kota D, tetapi melalui kota B. Kita bisa lihat paparannya. Dari kota A tadi ke kota B ada 3 jalan. Dari kota B ke kota D ada 4 jalan. Sehingga kita kalikan. 3 dikali 4 ada 12 cara. Jadi dari kota A ke kota D tetapi melewati kota B, maka ada 12 cara. Bagian berikutnya, banyak cara dari kota A ke kota D melalui kota C. Kita lihat, dari kota A ke kota C ada 2 jalan tadi ya. Kemudian dari kota C menuju kota D ada 5 jalan. Sehingga dari kota A ke kota D tetapi melewati kota C dikalikan 2 dikali 5, jadi ada 10. Sehingga banyak cara untuk bepergian dari kota A ke kota D itu, tetapi melalui kota B atau kota C semuanya ada 12 ditambah 10. Nih, 12 ditambah 10. Jadinya ada sebanyak 22 cara. Jadi kira-kira seperti inilah cara pengerjaan contoh yang kedua. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Faktorial dari bilangan asli. Ini sebagai pengantar untuk mempelajari permutasi dan juga kombinasi. Kita lihat definisinya. Untuk setiap bilangan asli n dituliskan. Nah, seperti ini dia cara menyatakannya. Lihat keterangan. Notasi n dengan tanda seru ini dibaca sebagai n faktorial. Jadi rumusannya n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai dengan kali 1. Nah, lebih paham lagi nanti ketika kita menyelesaikan contoh-contoh soal. Lihat definisi yang lainnya. Kalau misalnya dalam soal nantinya ada 1 faktorial, maka nilainya tetap 1. Dan jika ditemukan juga ada nilai 0 faktorial, maka hasilnya juga adalah 1. Kita lihat contoh soal. Contoh 1. Hitunglah bagian A. 7 faktorial per 4 faktorial. Bagian B. 12 faktorial per 10 faktorial kali 2 faktorial. Dan bagian C, 14 faktorial kali 5 faktorial per 15 faktorial. Kita lihat penyelesaian. Yang bagian A, 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, cara menyelesaikannya ini, yang perlu dilihat di sini adalah bagian penyebutnya, yaitu 4 faktorial. Jadi nanti untuk menyelesaikan bagian pembilang, kita cukupkan sampai di 4 faktorial saja. Nah, gimana sih caranya? Ayo kita cek. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi aturannya seperti ini. 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sebenarnya. Tapi karena kita lihat penyebutnya 4 faktorial, maka kita hentikan sampai 4 faktorial saja. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa kita sederhanakan. Dan caranya juga lebih praktis. Per 4 faktorial. Akhirnya kita sederhanakan yang 4 faktorial di atas dengan 4 faktorial di bawah. Maka yang tersisa yaitu 7 kali 6 kali 5. Nah, kalau kamu hitung nanti 7 kali 6 42 dikali 5 itu 210. Oke, mudah bukan? Sekarang bagian B. 12 faktorial per 10 faktorial kali 2 faktorial. Yang kita lihat di sini adalah bagian penyebut. Sama dengan yang bagian A tadi. Lihat di bagian penyebut ini, yang angkanya agak besar, sehingga mudah nanti disederhanakan di bagian pembilang. Oke, jadinya yang bagian pembilangnya menjadi 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 2 dikali 1. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Sehingga tinggal kita sederhanakan yang 10 faktorial dengan 10 faktorial. Nah, kemudian kita sederhanakan 12 dengan 2. Hasil baginya adalah 6. Maka sama dengan yang tersisa adalah 6 kali 11 per 1. Jadinya 6 kali 11 sama dengan 66. Ya, jadi gitu menyelesaikan bagian B ya. Bagian C. 14 faktorial kali 5 faktorial per 15 faktorial. Nah, kalau yang tadi yang kita lihat adalah bagian penyebut. Sekarang bagian pembilangnya kita bandingkan dengan penyebutnya. Jadi, yang 14 faktorial
itu tidak perlu diuraikan, yang diuraikan hanya yang 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 15 faktorial, jadinya 15 dikali 14 faktorial. Nah, jadi seperti ini ya. Sehingga mudah kita sederhanakan. 14 faktorial bagikan dengan 14 faktorial. Nah, kemudian lihat di bagian pembilang. Kemudian penyebutnya adalah 15. Kalau dikalikan 5 dengan 3 itu adalah 15. Maka yang 3 dengan 5 itu habis bagi untuk 15. Nah, yang tersisa jadinya yaitu 4 dikali 2 dikali 1. Maka hasil akhirnya adalah 8. Oke, mudah-mudahan penyelesaian bagian A, B, C itu bisa difahami ya. Sekarang contoh kedua. Perlihatkan bahwa bagian A 3 kali 4 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Bagian B 2 kali 4 kali 6 kali 8 dikali 10 sama dengan 2 pangkat 5 kali 5 faktorial. Dan bagian C 1/2 faktorial dikurang 1/4 faktorial sama dengan 11/4 faktorial. Oke, kita coba buktikan. Jadi tugas kita di contoh 2 ini adalah membuktikan. Tentunya yang menjadi patokan kita adalah hasil dari keduanya. Kita lihat penyelesaian. Bagian A 3 kali 4 apakah sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial? Nah, kita lihat yang ruas bagian kiri 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Apakah nanti 4 faktorial per 2 faktorial juga sama dengan hasilnya 12? Kita coba buktikan. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi sederhanakan yang 2 faktorial dengan 2 faktorial. Yang tersisa adalah 4 kali 3. Jadinya 4 kali 3 sama dengan 12. Jadinya 3 kali 4 dengan 4 faktorial per 2 faktorial itu nilainya adalah sama. Hasilnya adalah 12. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Bagian B 2 kali 4 kali 6 kali 8 kali 10. Apakah nilainya sama dengan 2 pangkat 5 kali 5 faktorial? Kita coba lihat. 2 kali 4 kali 6 kali 8 kali 10 nilainya itu adalah 3840. Kita coba lihat yang untuk ruas kanan. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kemudian kita jabarkan yang 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadinya 32 dikali 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 2, 120 kali 1 tetap, yaitu 120. Nah, coba dikalikan nanti apakah hasilnya 120 kali 32 itu 3840. Nyatanya hasilnya sama. Jadi yang di ruas kiri ini sama nilainya dengan yang di ruas kanan. Jadi kesimpulannya keduanya sama, hasilnya yaitu 3840. Kita ke soal yang terakhir. Bagian C 1/2 faktorial dikurang 1/4 faktorial. Apakah sama nilainya dengan 11/4 faktorial? Kita selesaikan yang ruas kiri. 1/2 faktorial itu sama artinya 1/2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah setengah. Dikurang 1/4 faktorial yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadinya
24. Nah, kita cari penyebut barunya, kita gunakan yang 24 saja. Sehingga 24 bagi 2 adalah 12, kali 1 tetap 12. Jadi 12 per 24. Dikurang 24 bagi 24, 1 kali 1 tetap 1 per 24. Jadinya setelah penyebutnya sama, pembilangnya dikurang. Jadi 12 dikurang 1 adalah 11 per 24. Jadi ini nilai yang ada di ruas sebelah kiri. Sekarang di ruas sebelah kanan. 11 per 4 faktorial ini tentu kalau difaktorkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya juga adalah 24. Sehingga keduanya nilainya sama, yaitu 11 per 24. Jadi terbukti. Oke, jadi mudah-mudahan semua penyelesaian contoh-contoh soal di dalam materi ini bisa difahami dengan baik, dan tentunya bisa diterapkan ketika ada penyelesaian contoh-contoh soal berkaitan dengan pembahasan ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.